Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gas ideal bagian pertama. Jadi pembahasan mengenai gas ideal ini nanti akan kita bahas menjadi dua bagian, pertemuan 10 dan pertemuan 11. Sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu hubungan antara gas dengan suhu. Gas itu merupakan suatu bahan yang sifatnya itu secara termometrik adalah yang terbaik, karena perbandingan tekanan gas P pada suhu berapapun terhadap tekanan PTP, yaitu tekanan gas pada saat berada di titik triple untuk gas yang sama, saat keduanya mendekati 0, maka grafiknya itu akan mendekati suatu nilai yang tidak tergantung pada jenis dan sifat gas. Nah, batas nilai perbandingan ini yaitu P per PTP jika dikalikan dengan suhu 273,16 itu didefinisikan sebagai suhu T gas ideal yang memiliki suhu T itu, yang pada saat suhu T itu gas mengerjakan tekanan sebesar P. Jadi perlu diingat di bahasan suhu dan pengukurannya itu kan, suhu gas ideal dinyatakan sebagai 273,16 Kelvin, limit PTP mendekati 0 P per PTP. Nanti di slide selanjutnya akan direview kembali suhu yang dimaksud suhu T gas ideal yang saat memiliki suhu T itu mengerjakan tekanan P itu seperti apa. Nanti ada rumusnya untuk merefresh lagi suhu dan pengukurannya. Nah, alasan dibalik keteraturan sifat ini bisa ditemukan dengan menyelidiki cara terkait dengan hasil perkalian PV suatu gas yang bergantung pada P. Nah, ini pertemuan yang ke-10. Pertama kita akan membahas tentang persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas terlebih dahulu, persamaan keadaan gas. Nah, pada persamaan keadaan gas ini kita akan tinjau suatu gas yang terdiri atas N mol pada tekanan P, volume V, dan suhu konstan tertentu. Jadi nilai T-nya tertentu, sedang diukur pada rentang nilai P yang banyak. Jadi nilainya misalkan dari 0 sampai 40 kali tekanan atmosfer. Jadi gitu. Jadi tidak hanya 1 atm, 2 atm, 3 atm gitu saja. Jadi misalkan dari 0 sampai 40 kali tekanan atmosfer. Kemudian kita kalikan antara P dengan V ini. P dengan V, di mana V kecil itu adalah volume molar. Volume molar itu adalah volume total dibagi dengan jumlah mol. Jadi V kecil. Kemudian digrafikkan sebagai fungsi P. Jadi hubungan grafiknya nanti adalah PV versus P. Hubungan antara PV dengan P itu ditunjukkan untuk gas nyata melalui deret pangkat yang berbentuk PV sama dengan A kalikan 1 plus BP plus CP kuadrat. Kalau di sini diteruskan berarti DP pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ABC ini disebut dengan koefisien virial dan bergantung pada suhu dan juga sifat gas, ya. Jadi koefisien virial ini koefisien tertentu nanti di situasi atau sistem keadaan gas tertentu akan kita peroleh koefisien virial itu seperti apa. Jadi koefisien virial ini bergantung pada suhu dan juga pada sifat gas. Nah, pada tekanan 0 sampai 40 kali tekanan atmosfer, hubungan PV dan V itu ternyata berupa garis linear atau garis lurus berdasarkan hasil eksperimen. Sehingga hanya jadi di persamaan yang ini, jadi hanya dua suku awal saja yang berpengaruh signifikan, yaitu A plus BP, karena kalau CP kuadrat itu kan sudah persamaan kuadrat, jadi garisnya kan sudah tidak lurus lagi kan. Nah, yang
karena hasil eksperimen itu hasilnya adalah berupa garis linear atau garis lurus, maka suku yang berpengaruh itu hanya A plus BB, yang CB kuadrat dan seterusnya tidak berpengaruh signifikan. Pada umumnya, semakin besar rentang tekanan, semakin banyak jumlah suku pada deret pangkat tersebut. Nah, ini grafik yang dimaksud tadi, yaitu perkalian antara P dengan volume molar, kemudian versus P, tekanan di sini. Ini adalah satuannya MPa, jadi megapascal, dari 0 sampai 4. Nah, ini ternyata ada beberapa gas ya, hidrogen, nitrogen, air, dan O2. Ketika tekanannya itu semakin rendah, maka apapun jenis gasnya, jika suhunya itu sama untuk H2N2, air, dan air itu adalah udara ya, udara normal, dan O2 itu ternyata ketika suhu tekanannya mendekati 0, maka akan menuju titik tertentu yang sama pula. Nah, di sini ada 3 grafik. Grafik yang paling atas itu adalah gas pada suhu air mendidih, kemudian yang tengah suhu pada titik triple air, kemudian yang grafik yang paling bawah itu adalah suhu pada saat CO2 dalam fase padat. Nah, perlu diperhatikan bahwa saat tekanan P itu mendekati 0, perkalian PV mendekati nilai yang sama untuk semua gas pada suhu yang sama pula. Jadi ketika tekanan ini diperkecil, apapun gasnya, jika suhunya sama, maka akan menuju suatu titik yang sama pula. Nah, di sini untuk yang paling atas di sekitar 3,1, kemudian yang tengah ini di sekitar antara 2,3 dan 2,2, kemudian yang paling bawah antara 1,7 sampai 1,6. Nah, dari deret pangkat sebelumnya dan dari grafik-grafik ini, maka koefisien V real A itu ternyata tak tergantung pada sifat gas dan hanya bergantung pada suhu. Nah, kita lihat bahwa semakin kecil yang titik itu, yang titik yang dituju oleh masing-masing gas yang berbeda itu adalah suhunya. Jadi ketika suhu air mendidih ternyata dia di sekitar 3,1, kemudian di titik triple mendekati 2,3, kemudian yang suhunya itu di pada saat CO2 pada fase padat itu mendekati 1,7. Jadi apapun gasnya, ketika suhunya sama dan tekanannya semakin diperkecil, maka akan menuju titik yang sama. Dari sini ketika limit P mendekati 0, untuk nilai P kalikan V, koefisien V real A itu ternyata hanya fungsi suhu saja, tidak tergantung pada jenis gas. Nah, ini kita ingat bahwa suhu gas ideal didefinisikan sebagai ini. Nah, ini yang kita review tadi di slide yang kedua, bahwa T sama dengan 273,16 Kelvin, limit PTP yaitu tekanan pada saat titik triple mendekati 0, maka perbandingannya itu adalah P per PTP. Ini adalah suhu gas ideal pada keadaan volume konstan. Kemudian kita dikalikan dengan volume molar V per N di sini. Nah, maka ini bisa dinyatakan menjadi limit PV per limit PV TP. Dan kemudian jika kita ubah, kita pindah ruas untuk kita selesaikan limit PV, akan diperoleh limit PV sama dengan T dalam kurung limit PV TP per 273,16. Jadi ini di yang limit PV ini dipindah ke ruas kiri, kemudian yang T dipindah ke ruas kanan, atau dengan kata lain yang di sini dikalikan dengan seperlimit PV, kemudian yang di sini juga akhirnya berpindah seperti itu. Suku yang ada di dalam kurung yang ada di sini itu disebut dengan konstanta molar gas. Jadi limit PV TP per 273,16 itu adalah konstanta molar gas R. Untuk semua gas pada tekanan rendah dan suhunya sama, itu menunjukkan nilai R yang sama. Ini adalah
prosedur bagaimana konstanta molar itu ditemukan dari proses hubungan penyelidikan antara perkalian PV dengan P. Nah, selanjutnya dari persamaan ini limit PV dan juga yang ada di dalam kurung, dan kita ingat bahwa V volume molar itu adalah V per N, kita bisa menuliskan persamaan paling atas yang ini limit itu sebagai limit PV. Yang ingat ya, di sini V-nya V besar, kita ganti dengan yang ini V kecil sama dengan V besar per N, berarti V besar itu sama dengan V kecil dikalikan N. Nah, kemudian ini kita substitusikan ke sini, maka akan didapatkan limit PV sama dengan nRT. Kita ganti ini itu dengan nilai R. N didapatkan dari volume molar. Persamaan ini adalah persamaan keadaan gas pada limit tekanan rendah. Persamaan ini juga adalah persamaan keadaan eksperimental gas ideal. Nah, jadi ini adalah persamaan gas ideal untuk limit tekanan rendah itu. Jadi sebenarnya tekanan gas nyata itu secara umum seperti ini. Tetapi ketika pada keadaan rendah, gas nyata itu secara eksperimen mendekati sifat gas ideal. Karena limit PV sama dengan A sama dengan RT, maka bisa dituliskan PV per RT sama dengan 1 plus BP plus CP kuadrat DP pangkat 3 dan seterusnya. Koefisien virial mempunyai peran penting tidak hanya di termodinamika secara praktis, tetapi juga fisika teoritis. Hal ini karena terkait dengan sifat molekular atau sifat-sifat gas. Nah, tadi kan disebutkan di sini bahwa ini di sini. Nah, koefisien virial itu tergantung pada suhu dan juga pada sifat gas. Itu untuk gas secara umum. Nah, tapi untuk tekanan rendah ternyata koefisien virial yang A itu hanya tergantung pada suhu, tidak tergantung pada jenis gas. Ini kasus khusus untuk gas bertekanan rendah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah virial koefisien untuk nitrogen. Jadi ketika suhunya itu adalah 150, nilai B, C, dan D nya adalah seperti ini. Berbeda-beda. Jadi koefisien virial itu tergantung pada suhu. Sekarang kita akan bahas tentang energi dalam untuk gas nyata. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar ada kompartemen atau bejana adiabatik. Nah, ini dinding adiabatik. Kemudian ada dua bagian yang dipisahkan. Yang satu bagian itu berisi gas, yang satu laginya kosong atau vakum. Kemudian di sini ada pembatas. Nah, ketika pembatas ini dihilangkan, maka akan terjadi ekspansi bebas adiabatik. Nah, ekspansi bebas adiabatik ini karena ya temboknya ini adiabatik, kemudian ekspansi bebas itu berarti yang awalnya di sini kosong salah satu bagian, ketika ini dihilangkan maka gas yang ada di satu bagian itu akan secara bebas masuk ke daerah yang kosong atau ruang yang kosong ini. Nah, peristiwa itu tidak melibatkan usaha dan tidak ada kalor yang ditransfer. Tidak ada kalor yang ditransfer karena dinding adiabatik. Kemudian tidak ada atau tidak melibatkan usaha karena volumenya tidak berubah. Sistemnya ini di volumenya juga berubah. Nah, berdasarkan hukum satu termodinamika, karena Q dan W sama dengan 0, maka energi dalamnya kan tidak berubah. Nah, dalam ekspansi bebas bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi perubahan energi dalam. Jadi energi dalam pada ekspansi bebas itu tidak berubah. Nah, hal yang jadi pertanyaan adalah ketika ekspansi bebas itu terjadi, di mana ekspansi bebas itu berarti Q dan B nya sama dengan 0, apakah suhu itu berubah atau tidak selama proses ekspansi bebas, dan jika berubah seberapa besar nilai perubahannya.
Nah, jadi ini ketika do T, do V itu terjadi ekspansi bebas, nilai perubahannya seperti apa. Jadi ketika suhu berubah ketik dan volumenya berubah pada saat U, dalam kurung U ini maksudnya adalah energi dalamnya itu tidak berubah. Jadi kalau isotermal kan biasanya di sini tandanya T, kalau isokorik kan di sini V gitu kan. Kalau isobar di sini tandanya P. Nah, ketika energi dalam tidak berubah, ini lambangnya adalah U gitu. Jadi yang jadi pertanyaan, saya ulangi lagi, adalah apakah suhu gas berubah atau tidak selama proses ekspansi bebas, dan jika berubah seberapa besar nilai perubahannya. Jadi ketika volume ini berubah, volume total dari gas ini berubah, apakah suhunya juga ikut berubah. Nah, baku ukuran terhadap do V pada saat energi dalam tidak berubah secara langsung itu sulit dilakukan. Daripada mengukur perubahan suhu secara langsung selama ekspansi bebas saat energi dalam konstan, kita perlu mempertimbangkan cara lain, yaitu mengukur perubahan energi dalam saat suhu konstan. Secara umum, energi dalam gas sembarang atau gas tertentu yang sembarang, tidak gas ideal saja, atau tidak gas oksigen, nitrogen saja, atau semua gas itu merupakan fungsi di antara dua koordinat, kalau enggak P, V, atau T. Jadi salah dua di antara tiga ini. Turunan U sebagai fungsi T dan U adalah dinyatakan sebagai berikut. Nah, jika tidak ada perubahan suhu atau dt sama dengan 0, nah, dt di sini sama dengan 0, maka hal ini terjadi untuk ekspansi bebas. Du sama dengan U karena tidak berubah kan, maka do U do V untuk keadaan isotermal itu sama dengan 0. Dengan kata lain, U itu tidak bergantung pada volume. Jadi saya ulangi lagi, di sini kan energi dalam gas, seluruh gas atau gas sembarang itu bisa dinyatakan dengan dua koordinat makro. Jadi salah dua di antara P, V, dan T. Nah, kita coba untuk U itu sebagai fungsi T dan U. Jadi dinyatakan dengan DU sama dengan dan seterusnya ini. Nah, jika tidak ada perubahan suhu, jika tidak ada perubahan suhu, maka dt-nya ini kan 0. Nah, terjadi untuk ekspansi bebas. Jadi du sama dengan U, maka du per du V untuk keadaan isotermal ini sama dengan 0. Suhu yang ini 0, dt-nya 0, jadi suhu ini 0. Kemudian kan tadi ekspansi bebas tidak ada perubahan energi dalam, jadi du ini juga sama dengan U atau sama dengan 0, sehingga yang tersisa hanya suhu ini saja. Maka du per du V untuk isotermal itu sama dengan 0. Dengan kata lain, U ini tidak bergantung pada volume. Nah, selanjutnya, jika U itu adalah fungsi T dan P, kalau ini kan sebelumnya fungsi T dan U. Kalau U itu fungsi T dan P, kita peroleh du sama dengan dan seterusnya ini. Kemudian kita andaikan jika tidak ada perubahan suhu, berarti kan dt-nya sama dengan 0. Di ekspansi bebas itu du sama dengan 0. Maka du P untuk isotermal itu sama dengan 0. Jadi perubahan energi dalam saat terjadi perubahan tekanan pada keadaan isotermal itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, U itu juga tidak bergantung pada P. Jadi di sini kita tahu bahwa U tidak bergantung pada V dan U tidak bergantung pada P. Ya. Sampai di sini kita tahu bahwa jika tidak ada perubahan suhu di ekspansi bebas, maka energi dalam itu tidak bergantung pada volume dan juga pada tekanan. Sehingga energi dalam hanya merupakan fungsi dari T saja. Untuk energi dalam gas nyata
pada peristiwa ekspansi bebas. Nah, sekarang untuk gas ideal. Sifat gas ideal. Nah, pada kasus gas nyata hanya pada saat limit tekanan P mendekati 0 yang membuat kita berasumsi bahwa persamaan keadaan gas itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, ingat lagi yang ini. Ada di slide ini. Nah, ini. Gas nyata jika P-nya itu mendekati 0, maka kita bisa nyatakan bahwa persamaan keadaan gasnya itu adalah PV sama dengan nRT. Oke. Nah, lebih lanjut, energi dalam gas nyata adalah fungsi dari tekanan dan suhu. Energi dalam gas nyata adalah fungsi tekanan dan suhu. Sampai di sini kita mendefinisikan gas ideal sebagai gas yang memiliki sifat yang sama dengan gas nyata saat tekanan rendah. Jadi gas ideal itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah gas nyata. Nah, gas nyata jika tekanannya rendah maka akan mendekati sifat-sifat gas ideal. Secara definisi, gas ideal itu memenuhi persamaan matematis ini. Jadi ini persamaan-persamaan yang mendeskripsikan sifat gas ideal. Yang pertama adalah PV sama dengan nRT. Kemudian dou per dou P pada saat isotermal itu sama dengan 0. Kemudian dou per dou V pada saat isotermal itu juga sama dengan 0. Jadi energi dalam untuk gas ideal itu tidak bergantung pada V dan juga P. Nah, energi dalamnya hanya merupakan fungsi dari suhu saja, fungsi T saja. U sama dengan Ft only. Nah, apa saja sifat-sifat gas ideal yang lain? Silakan dicari secara mandiri. Nah, kita lanjutkan ke bagaimana perbandingan antara gas ideal dengan gas nyata. Gas nyata pada tekanan di bawah 2 kali tekanan atmosfer itu dapat diperlakukan sebagai gas ideal. Jadi di bawah 2 kali tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer itu K, 1 atmosfer 100.000 Pascal. Jadi kalau di bawah 2 kali di bawah 200.000 Pascal itu bisa kita perlakukan sebagai gas ideal. Tuh, gas nyata. Nah, sekarang kita bahas ke hukum 1 termodinamika untuk gas ideal. Kita ingat kembali bahwa untuk proses kuasi statik infinitesimal untuk sistem hidrostatik, hukum 1 termodinamika dinyatakan dengan dq sama dengan du plus p dv. Dan kapasitas kalor saat volume konstan Cv dinyatakan dengan du per dtv pada saat volume konstan isokonik. Nah, untuk kasus khusus gas ideal, U itu kan atau energi dalam kan hanya merupakan fungsi suhu saja. Dengan demikian turunan parsial terhadap T sama dengan turunan total. Nah, ini kan awalnya untuk hukum 1 termodinamika dan juga kapasitas kalor yang sudah kita pelajari di sebelumnya itu kan Cv dinyatakan dengan perubahan energi dalam untuk tiap perubahan suhu pada saat volume konstan. Nah, U di sini sebelum kita batasi untuk gas ideal, U itu kan merupakan fungsi dari V, T atau P. Nah, ternyata untuk gas ideal energi dalamnya itu hanya bergantung pada T saja, sehingga diferensial parsial di sini do menjadi diferensial total. Jadi untuk gas ideal Cv itu sama dengan du per dt, sehingga dq atau perubahan energi dalam yang infinitesimal kalor di sini bisa dinyatakan dq itu adalah perubahan infinitesimal untuk kalor sama dengan
CV dt plus P dV. Tuh. Lalu kita nyatakan semua keadaan equilibrium sebagai persamaan gas ideal PV-nRT. Dan untuk proses kuasi-statik infinitesimal, karena infinitesimal itu prosesnya melibatkan perubahan PV dan T, maka PV ini bisa dinyatakan menjadi PdV plus PdV sama dengan NR dt. Itu. Kita lanjutkan. Dari bentuk PdV plus PdV sama dengan NR dt, kita ubah menjadi PdV. Jadi yang PdV ini berpindah ke ruas kanan. Lalu kita substitusikan ke dq sama dengan CV dt plus PdV, akan diperoleh persamaan ini. Jadi dq sama dengan CV plus NR dt dikurangi PdV. Jadi bentuk yang ini berubah karena disubstitusikan ke dq. Totalnya seperti ini. Dengan membagi persamaan di atas yang ini, dq sama dengan CV plus NR dt dibagi dengan dt, maka akan diperoleh sebagai berikut. Nah, dq per dt itu adalah kapasitas kalor untuk tekanan konstan. Pada tekanan konstan ruas kanan, jadi ruas kanan ini adalah kapasitas kalor tekanan konstan Cp dan dp sama dengan 0. Maka didapatkan, karena ini tekanan konstan ya, kalau tekanan konstan berarti kan dp di sini 0, maka suku yang negatif ini itu nilainya 0. Kemudian dq per dt ini adalah kapasitas kalor pada saat tekanan konstan. Kita akan ganti, mana ini kursornya, kita ganti dq per dt itu sebagai Cp, sehingga diperoleh Cp sama dengan Cv plus Nr. Nah, ini khusus untuk gas ideal, bukan gas nyata. Jadi untuk gas ideal Cp itu sama dengan, atau kapasitas kalor pada tekanan konstan itu sama dengan kapasitas kalor pada saat volume konstan ditambah perkalian antara jumlah mol dikalikan konstanta gas R. Dari slide sebelumnya kita dapatkan hasil bahwa kapasitas kalor gas ideal pada tekanan konstan selalu lebih besar daripada kapasitas kalor saat volume konstan. Dan juga selisihnya itu selalu konstan, yaitu sama dengan NR. Jadi Cp itu selalu lebih besar daripada Cv untuk gas ideal, dan selisihnya itu selalu konstan juga, yaitu sebesar NR. Nah, kenapa seperti itu? Alasan mengapa Cp selalu lebih besar daripada Cv adalah seperti ini. Ketika kalor itu diberikan ke sistem ya, misalkan Anda sedang mendidihkan air, memasak air pada tekanan konstan, air tadi kan pasti akan mengembang. Kalau di sini kan gasnya mengembang, gas idealnya mengembang. Gas ideal itu akan mengembang dan bekerja melawan tekanan eksternal. Tekanan eksternal itu adalah bisa kita anggap sebagai tekanan atmosfer, dan bekerja melawan tekanan eksternal yang sama dengan tekanan gas pada proses kuasi statik. Nah, dengan demikian Cp di sini melibatkan usaha ekspansi, karena ketika ada kalor kemudian gasnya mengembang. Nah, ketika gas mengembang maka akan ada perubahan volume dan juga akan menimbulkan adanya usaha. Nah, usaha tadi melawan tekanan eksternal yang sama dengan tekanan gas pada proses kuasi statik. Nah, Cp ini berarti melibatkan usaha ekspansi, volumenya bertambah. Volumenya atau usahanya itu untuk memperbesar volume. Hal ini tidak didapati pada kapasitas kalor volume konstan. Jadi usaha ekspansi itu tidak muncul ketika melibatkan kapasitas kalor untuk volume konstan Cv. Nah, volume konstan itu kan berarti dV-nya 0. Nah, kalau tidak ada perubahan volume berarti kan tidak ada usaha ekspansi. Nah, untuk gas ideal sekali lagi U itu adalah fungsi T saja, sehingga kita bisa nyatakan sebagai Cv sama dengan du per dt sama dengan sebuah fungsi T saja, dan Cp sama dengan Cv plus Nr itu juga sebagai fungsi
T saja, tidak tergantung pada P ataupun volume. Dari hubungan CP dan CV yang ada di atas ini ya, ini CP sama dengan CV plus NR, hukum satu termodinamika pada gas ideal itu dapat dinyatakan sebagai dq sama dengan CP dt dikurangi V dP. Ini bentuk lain hukum satu termodinamika khusus untuk gas ideal. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses adiabatik kuasi statik. Nah, ketika gas ideal itu mengalami proses adiabatik kuasi statik, tekanan, volume, dan suhu itu berubah yang dideskripsikan melalui hubungan antara P dan V, T dan V, atau P dan T. Jadi salah dua di antara P, V, dan T. Untuk menurunkan hubungan P dan V, kita mulai dari perhubungan seperti ini. Ini yang sudah kita dapatkan di sini tadi. Ini dq sama dengan CP dt dikurangi V dP. Ini. Dan juga yang dq sama dengan CV dt plus P dV. Ini dua bentuk yang sama. Yang satu dinyatakan dengan kapasitas molar gas untuk volume konstan, yang satunya yang bawah itu adalah kapasitas kalor gas pada tekanan konstan. Ini bedanya di sini, CP dan CV. Nah, karena ini adalah proses adiabatik, maka kan dq-nya sama dengan 0. Jadi dq di sini sama dengan 0 untuk kedua persamaan ini di ruas kiri sama dengan 0, sehingga kedua persamaan di slide sebelumnya bisa diubah menjadi VdP sama dengan CP dt, dan juga yang bawah PdP sama dengan negatif CV dt. Membagi persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah akan diperoleh sebagai berikut. Nah, dP dibagi P, kemudian di sini dipindah ruas menjadi dV per V, kemudian di sini akan muncul perbandingan antara CP dan P, negatif CP per P. Nah, perbandingan atau rasio CP per P itu dinyatakan dengan gamma. Nah, ini adalah bentuk koefisien virial atau koefisien adiabatik dari suatu gas tertentu. Bentuknya akhirnya menjadi dP per P sama dengan negatif gamma dV per V. Nah, persamaan ini yang di atas ini itu tidak bisa dicari solusinya atau diintegralkan sampai kita tahu sifat gas terlebih dahulu. Nah, koefisien virial tadi kan untuk gas nyata itu kan tergantung pada suhu dan juga tergantung pada karakteristik gas. Nah, begitu juga untuk yang gamma ini, karena gamma ini pada hakikatnya adalah koefisien virial. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan ini hanya jika kita tahu sifat gas yang bisa mendefinisikan atau hasil eksperimen yang akhirnya nanti didapatkan nilai gammanya ini berapa. Nah, untuk gas monoatomik nilai gamma itu konstan. Untuk gas diatomik dan poliatomik nilai gamma itu bervariasi terhadap suhu. Nah, perubahan suhu yang besar mengakibatkan perubahan nilai Y yang perlu diperhitungkan juga. Itu. Jadi karena Y ini koefisien virial yang secara fisis itu tergantung pada suhu dan juga pada sifat gas, maka persamaan ini perlu diselesaikan jika kita tahu nilai gammanya ini berapa. Nah, tapi kebanyakan proses adiabatik yang kita tinjau, yang kita pelajari, yang digunakan itu tidak melibatkan perubahan suhu yang sangat besar. Dengan demikian, proses adiabatik yang melibatkan perubahan suhu yang sedang atau yang kecil, kita dapat mengakibatkan perubahan nilai gamma. Itu. Atau dengan kata lain, ketika ada perubahan suhu atau perubahan koordinat makroskopis yang lain, kita menganggap bahwa Y atau gamma itu nilainya konstan. Nah, dengan mengabaikan perubahan nilai gamma, atau dengan kata lain kita anggap nilai gammanya itu konstan, integrasi untuk persamaan di atas itu didapatkan ln P sama dengan negatif gamma ln V plus ln suatu konstanta tertentu.
Jadi ini kan integral, masih integral tak tentu. Kalau dengan menggunakan integral tentu sudah ada batasnya, maka kita bisa mencari konstantanya ini berapa. Nah, ini hubungan PV ini, perkalian PV gamma sama dengan konstan ini adalah persamaan keadaan untuk proses adiabatik. PV pangkat gamma sama dengan konstan. Persamaan ini berlaku pada semua keadaan equilibrium yang dilalui gas ideal selama proses adiabatik kuasi statik. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada persamaan ini berlaku untuk semua keadaan equilibrium, kemudian berlaku untuk proses adiabatik, dan juga proses adiabatiknya itu terjadi secara kuasi statik pada gas ideal. Perlu diperhatikan bahwa ekspansi bebas adalah proses adiabatik, tetapi bukan proses kuasi statik. Hal ini karena tadi kan ketika ingat tadi yang kompartemen tadi, bejana berisi suatu gas yang dipisahkan sama penyekat, satunya berisi gas, satunya kosong. Ketika pembatasnya itu diubah, gas itu kan akan segera mengisi ruang vakum tadi. Nah, ketika mengisi ruang vakum tadi itu kan awalnya tidak terjadi keseimbangan, jadi ada keadaan non equilibrium di situ. Kemudian ketika itu proses dengan segera, kemudian awalnya non equilibrium menjadi setimbang menjadi equilibrium, itu kan berarti prosesnya kan tidak kuasi statik karena tiba-tiba perubahannya tidak sedikit demi sedikit. Nah, perlu diingat proses kuasi statik itu kan perubahannya sedikit demi sedikit, jadi berubah tetapi seolah-olah tidak berubah. Nah, ekspansi bebas ini perubahannya itu terjadi secara tiba-tiba dan terjadi sesegera mungkin, sehingga untuk proses yang ekspansi bebas itu bukan merupakan proses kuasi statik. Nah, akibatnya persamaan pada slide sebelumnya itu tidak berlaku untuk gas ideal saat proses ekspansi bebas atau saat proses adiabatik yang tidak kuasi statik. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk gas ideal yang mengalami proses adiabatik kuasi statik. Ini adalah grafik hubungan PV untuk gas ideal untuk proses adiabatik. Nah, slope kurva atau kemiringan kurva di sini, slope garis miring kemiringan kurva itu dinyatakan dengan persamaan yang di sini. Dengan S ini adalah yang menyatakan proses adiabatik reversible, bisa dibalik. Nah, di sini adalah T3, T1 dan T2. Di sini ada perbandingan. Yang garis putus-putus ini, saya lanjutkan. Garis putus-putus ini adalah proses isotermal. Yang garis tebal itu adalah proses kurva adiabatik. Nah, proses isotermal itu dinyatakan grafiknya, slope-nya itu dinyatakan dengan persamaan ini, do P, do V. T sama dengan negatif P per V. Nah, sementara kalau adiabatik itu ada koefisien virialnya, negatif gamma di sini, ada gammanya di sini. Nah, dari sini kita lihat bahwa kurva adiabatik itu punya slope negatif yang lebih curam daripada kurva isotermal pada titik yang sama. Nah, di sini itu selalu lebih curam daripada proses kurva isotermal. Nah, itu adalah pembahasan gas ideal bagian pertama. Jadi yang kita bahas pada peristiwa kali ini adalah yang pertama atau pertemuan kali ini adalah proses adiabatik kuasi statik, kemudian hukum satu termodinamika untuk gas ideal yang melibatkan CV dan CP, kemudian termasuk juga gas ideal yang di dalamnya, kemudian energi dalam gas nyata, dan juga persamaan keadaan gas. Jadi persamaan keadaan gas secara keseluruhan. Nah, itu cukup untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti dilanjutkan dengan diskusi di GC maupun di Telegram. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan saya harapkan ada
diskusi yang aktif yang ada di grup, sehingga bisa memperdalam materi apa yang belum dipahami bisa dibahas di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.